Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-arda bil makhluq wa zayyana al-anbiya'a bir rusul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran bagi kita, alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, bahkan juga meridhoi kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai yang ke-27 nggih. Ben cepet. Masya Allah. Ke-8. Masya Allah. Tanpa kurang suatu apapun, tanpa Allah Subhanahu wa taala mengurangi salah satu anggota tubuh kita. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat kemarin malam, pulang dari kerja, saudara kita jatuh di jalan raya. Berarti itu termasuk dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya kita yang mengaku-ngaku sebagai followers, panjenengan followernya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, mun subscribe, mun like, Masya Allah. Yang kadang-kadang perilaku kita sendiri tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk menyamakan frekuensi sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Tanpa menyamakan frekuensi tersebut, hayhata ora bakal nganti ngedeno, ora bakal dapat syafaatnya. Makanya kita harus menyamakan frekuensi kita sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin dulu Bapak Ibu kepada sesepuh di sini. Ada kakak kelas saya, Ustadz Imam, ada juga di belakang saya ini atasan-atasan saya. Mun ora diridhoi kula mboten medal niki mangke. Izin kita, bismillah, pagi hari ini kita bareng-bareng monggo kita merenungi sebuah ayat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Kuwaos nggih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah
wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini ayat yang ngeri Bapak Ibu. Ngeri niku dudu kados iwak nggih. Ngeri niku betul-betul kita merasakan sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku lan wedya sira. Hei wong-wong sing bakal ninggalake min khalfihim saking sak peninggalane mangke dzurriatan di'afan, sebuah generasi yang lemah, generasi yang letoy, generasi yang boten kuat. Khafu alaihim, benar-benar khawatir. Maka kata Allah, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, jujur, pasti. Ayat ini Bapak Ibu, Masya Allah, yang betul-betul kita sampai sekarang jungkir balik. Ada yang menggunakan kaki untuk kepala, ada yang juga mengatakan kepala untuk kaki. Mangkat sampai jam 3 isuk, baline jam 10 bengi. Untuk apa Bapak Ibu? Khafu alaihim, khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Dzurriatan di'afa, keturunan-keturunan, kondisi keluarga yang betul-betul menakutkan, yaitu lemah. Baik lemah imannya, baik lemah fisiknya, ataupun juga lemah pendidikannya, keilmuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita Bapak Ibu, bahwasanya ada seorang pemuda, kabarin apa niku? Dari Yaman. Seorang pemuda yang fakir, miskin, dan bahkan pekerjaannya hanya sebagai angon sapi atau angon lembu. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, dia setiap hari dia gendong anak lembu tuh. Ya Allah, digendong karo melayu-melayu ke atas tebing, turun lagi, sampai orang-orang itu menertawakan, ini bocah ini ngopo. Masya Allah. Sampai-sampai dia laksanakan itu 1 tahun Bapak Ibu. Bahkan panjenengan ngertos nggih Bapak Ibu, kalau sapinya atau lembunya itu, saya tadi searching berapa sih jarak dari lembu yang kecil sampai yang dewasa, kalau selama 1 tahun itu beratnya hampir mencapai 150 sampai 200 kilo Bapak Ibu. Makanya di gambar yang paling ujung, awakipun keker. Ada apa? Pemuda ini yang bernama Uwais Al-Qarni Bapak Ibu. Beliau itu hidup saat Nabi kita Muhammad SAW hidup. Tapi beliau disebut tabi'in, bukan sahabat. Padahal kalau yang hidup bersama Rasulullah itu disebut sahabat. Tapi ini tabi'in Bapak. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan karena tidak mau Bapak Ibu, bukan karena tidak sempat, bukan karena kesibukannya. Tapi kenapa?
karena dia mempunyai seorang ibu yang dalam kondisi lumpuh. Padahal kalau dia mau, dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi ternyata dia mengurungkan untuk bertemu dengan Rasulullah demi merawat ibundanya. Ternyata yang beliau lakukan setiap hari menggendong lembu sampai 1 tahun itu, Bapak Ibu, beliau siapkan untuk menggendong ibunya pergi haji dari Yaman sampai ke Mekah. Karena kemiskinannya, yang lain menggunakan onta, ada yang menggunakan kuda, Uwais Al-Qarni menggunakan kapal. Napa? Sikile dhewe kapal nggih, kapal. Masya Allah. Melampah Bapak Ibu. Sedangkan jaraknya 1282 kilometer. Saniki nek jenengan ngongkon lari jenengan kon tumbas teng warung, jarake pinten? Sekilo wonten. Oh ya ora ngono, Pak, paling gak ngarep apa. Nompake apa? Mlaku. Motor, Masya Allah. Ya Allah. Inilah Bapak Ibu yang sedang disiapkan oleh SMK Muhammadiyah Pencongan, Bapak. Apa itu? Menyiapkan putra-putri panjenengan semua yang sekolah di sana menjadi Uwais Al-Qarni zaman sekarang. Bahkan saya tantang mereka untuk apa? 5 tahun dari sini selesai, siapa yang sudah mengumrohkan orang tuanya, ayo laporan ke saya. Masya Allah. Karena saya sudah 2 kali mengumrohkan orang tua. Ayo mau tak tantang lagi 5 tahun, insya Allah ayo kita wujudkan lagi. Ini yang sedang kami siapkan Bapak Ibu. Sehingga mari bareng-bareng sama-sama kita kelola putra-putri panjenengan, kita didik bareng-bareng dari rumah dan juga yang dari sekolahan. Dengan yang pertama Bapak Ibu, kita siapkan apa? Gambar ini kok wonten apa Bapak Ibu? Setunggale Al-Qur'an sing ketinggal sing mboten ketinggal ning saya. Setunggalipun HP. Gitu? Masya Allah. Ada orang yang bangga wadul sama saya. Ngertos wadul nggih? TKW, tukang wadulan jadi. Istilahnya saniki kok dia kathah sangat TKW ana sing dan sebagainya niku. Pak, putuku Pak, lah pripun? Isih setahun pun jul sithik totok. Lah pripun niku? Wis iso buka HP, scroll dhewe. Astagfirullahaladzim. Jane kuwi hebat napa kelewat? Si cilik padahal Pak. Masya Allah Bapak Ibu. Padahal kalau kita tahu radiasinya HP itu Masya Allah masih kecil, ben meneng diparingi HP. Padahal kalau sudah dia kecanduan HP, jangankan bapaknya, ibunya aja yang kemarin di medsos itu, karena anaknya suruh belajar main HP, diambil HP-nya, ibunya makan sambil main HP, dipentong di buri aku. Wah, glosor ibu nih. Apa terus tolong-tolong? Enggak, ambil HP-nya dia main HP. Masya Allah. Maka perlu dari awal kita tanamkan kepada putra-putri kita ketawitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga anaknya nggak keluar kemana-mana di dalam kamar. Anakku betah Pak, ora lunga rindi-rindi, anak omahan, gitu. Masya Allah. Ternyata malam-malam didatangi polisi. Selamat malam. Kenapa Pak? Anaknya tenggriyo enggih. Ternyata dia adalah gembong narkoba.
mengoperasikannya lewat dalam rumah. Sing wedok dicekel, ono apa Pak anakku wedok nang omah terus? Ya, dia mengupload di TikTok atau dia berpose di TikTok dengan membuka semua bajunya. Astagfirullahaladzim. Apakah ini yang namanya anak yang keren? Wah, setahun Punjul Siti bisa scroll HP. Ayo Bapak Ibu, kita siapkan generasi-generasi robbani kita. Kita siapkan mereka untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka akan menjadi pengganti saya, Ustadz Imam dan lain sebagainya. Gini pembuatan. Ustadz Imam mau pinten Ustadz umuripun. Yusuf ini mau pinten Ustadz 17 nih. Masya Allah. Kalau disamakan dengan Rasulullah 63, yo tinggal berapa tahun lagi. Kalau saya masih ada beberapa tahun, masih belum kepala 5, sing semut kepala 5, Masya Allah, silut meleh nih. Sing wes entuk bonus apa meleh, ayo siap-siap. Jangan sampai keluarga kita, putra-putri kita malah tidak mengenal Allah. Kalau ditanya tentang bab agama, jawabannya apa? Coe. Nggih ngertos coe. Coe nang Islam ku yo poso Ramadan ki wajib. Coe tapi. Loh. Kalau sampai kaget loh kok bisa coe loh ya. Ini jawaban milenial sekarang Bapak Ibu. Tidak pasti, tidak yakin dengan keilmuan yang didapatkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholat." Ini yang paling mendasar. Kami dari SMK Muhammadiyah selalu setiap hari ngabsen Bapak Ibu. Le, sholatmu saiki ngacung sapa sing sholat 5 waktu. Nunduk kabeh, gerduk. Pertama kula ningali setengah kelas Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Lah kok ora do salat napa? Subuhe kawanan. Lah Bapak Ibu nggih sami. Aduh. Sami mboten nggih. Tapi sampai dia enggak salat Bapak Ibu. Sampai saya terapkan besok yang enggak salat kita kasih hukuman salat sendiri awan-awan nang tengah lapangan. Wah, alhamdulillah berkurang. Isi ono seprapat sing dereng. Priye ke carane ben salat 5 waktu. Kami canangkan apa Bapak Ibu? Sesuk sing ora salat 5 waktu kita salati jenazah. Lonce lah pripun. Karena orang yang tidak salat itu termasuk napa? Mayat hidup lah. Terus dulure wis dadi mayat kok ora gelem nyolati. Pernah sampai mau tak sholat di temenan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ampun Pak, besok sholat, insya Allah sholat. Memang harus demikian Bapak Ibu. Harus kita kuatkan dari rumah, dari sekolahannya, sehingga bisa menekan angka meninggalkan bab yang satu ini. Yang sudah menjadi sebuah atau diremehkan di kalangan pemuda-pemuda sekarang. Oh, Mbak, ora. Isi ono ngesuk bisa sholat. Bukan begitu. Ampun ngaten nggih Bapak Ibu. Semoga yang hadir di sini, jamaah di sini tidak ada putra-putrinya yang tidak puasa. Yo nek sing halangan nggih monggo, tapi yang tidak halangan harus wajib. Tekankan. Bahaya niku nek mangke mampir awan-awan mokel. Napa mokel niku Bapak Ibu? Mukah. Niki wonten fenomena Bapak Ibu yang sudah agak lumayan lama. Seorang anak pulang nangis sampai geseseken. Kenapa Bapak Ibu? Diseneni takmir masjid utawa musola gara-gara napa? Guyonan.
Mau ora Pak areng masjid meneh lah napa senene areng kamera baru diketak-ketak lah masyaallah. Wonten ten mriki? Mboten kathah. Lho kok kathah lho Pak? Ya ampun. Ayo diposisikan. Sebabnya napa? Kok sampai mereka itu pendelikan bahkan salto-salto si ana wong salat amit nyun sewu lompat masyaallah. Karena bapaknya kalau yang laki-laki boten derek ten masjid napa musala. Ana sing wedok ya berarti ibune boten derek ten masjid apa musala. Maka harus tanaman ojo guyone ger kene sep. Mengko nek wis rampung monggo. Bahkan Bapak Ibu di luar sana banyak sekali masjid-masjid itu dijadikan tempat bermain untuk putra-putrinya. Bahkan buat basket, ada yang juga buat latihan tapak suci dan sebagainya, Masya Allah. Boleh, sing ora oleh marboto lah, kotor kabeh ora kaya iki kersane. Makanya dari takmir harus menyiapkan dana lebih untuk marbot. Kersane apa? Kersane mangke nek sedia tambel nggih niku saged dirsi malih. Kan nomor kali Bapak Ibu yang sangat-sangat penting sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Zaman saiki Pak Bu menyiapkan anak berakhlak mulia iki Masya Allah. Estu cok ngelus apa? Batuk wong dodo terus sungkan batuk itu. Napa kok sampai mumet? Mas sini. Apa Pak? Astagfirullahaladzim dundang gurune apa Pak? Astagfirullahaladzim anggaran aku tak jolke kowe. Sampai segitunya bahkan sudah diberi peringatan Mas, bahasanya Mbak, bahasanya. Ini yang sedang kami siapkan. Generasi-generasi Uwais Al-Qarni di SMK Muhapen itu seperti ini Bapak Ibu. Kita tata, bahkan kita jadwal. Senin dan Selasa wajib berbahasa Indonesia. Loh, bahasa Indonesia kok diwajibkan Pak? Iya, karena banyak lulusan SMP Covid niki berbahasa Indonesia mboten saged Pak. Sing lodok nelongso meneh napa? Kan maos baca Mas. Cara bacanya itu kok ora iso pas titik komane ya? Karena wajib naik kelas. Gitu apa bahasa? Angger tinggal kelas gurune dibawa ke dinas. Loh iya, napa ora munggah? Belum bisa baca, naik gitu. Makanya ada tetangga saya itu, saya tanya, Mas kamu kelas berapa? Kelas 4, bisa baca? Belum, hitung-hitungan? Belum. Lah kok kamu bisa naik kelas? Dikon bu guru. Jawabannya itu, lah Pak bu guru kon munggah ya kalau munggah. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka disinilah Bapak Ibu. Kalau akhlak mulia kita tanamkan dari sejak dini, dari rumah. Mas, Mbak, nanti kalau di sekolahan jangan berkata kasar. Elok wonten sing maringi sangu ngados niku mboten. Wonten nggih. Bu, yo sangu tak sangoni. Siji, ora kena berbuat kasar. Loro, ora kena gelut. Loro, telu ora kena bolos dan sebagainya. Wonten ngaten? Piro? Kan ngaten kan jawabannya paling ya 20.000, kita ke 20.000. Masya Allah, keren ini Bapak Ibu sing ngaten iki. Ya, nek ora 20.000 ora mangkat lho Bu, Pak. Guling-guling nggih. Wonten sing atus niku. Bahkan sampai ada yang sehari itu neruh uang sakunya mengerikan. 45.000. Waduh. Tapi nggih bedut juga Bapak Ibu. Nah niki contohnya. Lah kae. Wes semono gedine to wis diparingi napa? Maaf sing mriki mungkin mboten ketinggal karena ngesuk pakai layar yang besar, Pak. PCM harus punya layar tancap gitu. Nah, kira ben bisa standar.
Sing semono iki kena nggo gawe mrobos Bapak Ibu. Lah kan ngumpuli tikus niku. Biro musik. Masya Allah. Priye po niku? Nah, niki coba wis ditembok wau kan ngagem druji nggih. Niki ngagem tembok. Lompat Bapak Ibu. Apa ragil ya Allah Gusti Pangeran. Lah syukur ora. Ini kisah nyata sekitar 2017-15 ketika saya masih di kota Bapak Ibu. Alah. Kan sekolah B malah pijaran bolos Bapak Ibu. Insya Allah SMK Ahmadiyah tidak ada yang bolos. Tidak berani bolos dari sekolah karena apa? Pintunya cuma satu. Yang lain kereta api semua di belakang. Masya Allah. Yang mengerikan lagi Bapak Ibu, niki pernah perso? Ayo, bocah sampai nantang Bapak Ibu guru nih. Jo, duel, astagfirullah. Bahkan yang terbaru ada seorang guru di Madura dikeroyok oleh siswanya dan berakhir dengan kematian karena tulang lehernya patah. Pulang ke rumah dia muntah-muntah dibawa ke rumah sakit di rongsen patah Bapak Ibu. Padahal istrinya lagi hamil 5 bulan. Masya Allah. Inilah krisis akhlak Bapak Ibu. Makanya dorong kami, dukung kami yang ada di pendidikan untuk bisa betul-betul ususnya dawa. Ini gitu. Ditambah sing biasanya 12 jari apa 12 kila ben luwih dawa melih 24 napa 30. Masya Allah. Makanya perlu disangoni saking griya untuk nanti berakhlak yang baik Bapak Ibu. Jangan cuma sangu, jangan cuma uang saku, sehingga kata-kata yang harusnya menancap dalam dirinya malah tidak ada. Engkang nomor 3 Bapak Ibu. Kalau diparingi pirang jam? 3 jam nggih, bubar jam 09.00. Kejer kula yakin iki ora ana jigokane. Panjenengan lenggah penak. Aku kula ngadeg. Nggih, bismillah. Membiasakan anak beribadah Bapak Ibu. Dalilnya pun jelas nggih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak itu lahir dalam kondisi betul-betul suci. Orang tuanya lah yang nanti yang menjadikan dia mencontohkan kepada putra-putrinya beribadah atau tidak. Bahkan kalau dia itu Nasrani ya jadi Nasrani, kalau Majusi ya jadi Majusi. Karena anak mencontoh dari orang tuanya. Saya takoni kapan Islam? Dia Pak. Iya. Nah gitu, dia Islam kula. Lah ana tanda buktine ndak ada. Pokoknya melu bapak karo ibu. Bapak Islam ya Islam. Nek bapak Kristen ibu ya melu Kristen. Kecuali kalau nanti dia mau belajar, mau mendalami apa yang benar, insya Allah berubah. Tapi kalau tidak ya insya Allah. Maka di kami Bapak Ibu tak pekso. Kenapa Bapak Ibu? Sholat duha di awal belajar. Kowe Islam apa dulu? Bukan Pak. Idlam. Isya, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah kenapa kok esnya hilang? Subuh orang mau Pak. Aduh. Duha kena, tapi subuh lewat. Makanya kadang kita terus sak durunge sholat duha, sholat dhisik. Kadang kalau lewat sholat subuh. Lah priye Pak hukumnya? Ya walang bisa wong kami kurang siji kok orang sebut Islam. Idlam saya bilang. Masya Allah. Yakin Bapak Ibu. Sampai segitunya bahkan sampai-sampai saya itu mempunyai angan
Karena saya sendiri sudah mencoba. Nopo? Pesen liang lahat. Ngertos liang lahat ya? Kuburan. Ngono takon karo kuncane, Pak, nggo sapa, Mas? Nggo SMK. Lah kok nggo SMK? Iya. Lah bisa nih nggo sing ora dosa lagi tak nyacak turun nang kono. Lha nggih. Saya mencoba ketika SMP kelas 2 Bapak Ibu. Di Kudus karena waktu itu saya lari ke sana. Terus ngertos nang sing di Kudus niku Bapak Ibu, ya Allah kuburane jembar jeru. Mengisor terus keparingi kotaan sithik nggo turu. Waktu ada penggali, saya ikut ke situ. Menapa le? Pak Pirsa, Pak, nggih monggo. Dong tiange lunga, ceritane tak coba Bapak Ibu. Set, lah kok Masya Allah, tatap-tatap, wah suara gebrutu kula ge satu cengel. Balik neng pondok delopong, seminggu rasa turu. Kenapa sampai ditanya sama Pak Yai, kenapa? Kula niku nyoba liang lahat. Lah kok bicara? Ben krasane pripun Pak Yai? Ora aja dibaleni meneh kedarung bablas aku sing bingung. Ya tinggal ditutup tok dhuwur to. Masya Allah. Yakin kula ngrasake dhewe mek naudzubillah. Napa malah mangkene bener-bener dilebetke nggih Bapak ya Allah. Tidak ada yang lain kecuali sholat ini yang akan amal ibadah kita yang akan menemani kita. Masya Allah, Pak Sugih kaya ngapapun, sak medite kaya ngapapun wong sugih kuwi ora patak ana wong Sumbara ora tak kei-kei patak gawa mati. Dong mati apa nganti gawa? Ya mboten kecuali dititipkan di badan wakaf. Iki tak wakafke. Lah itu yang dibawa mati. Makanya ayo bareng-bareng Bapak Ibu kita siapkan putra-putri kita betul-betul yang satu ini yang sering sekali ditinggalkan. Bahkan kalau sudah ketemu sama teman-temannya derek noporane healing motor-motoran palen. Makanya di SMK Muhammadiyah Bencongan itu menyiapkan kalau ada yang mau touring, ayo ada Bapak Sunardi di sini itu. Hadir, ya Pak. Padahal usia beliau sudah 60 berapa? 64. Tapi kan motor-motoran, yuk, mangkat. Ada apa di situ? Kami selalu menyediakan kalau sudah motoran duhur yo mendek, sholat sih. Asar sholat sih. Nanti malamnya kajian di sana. Karena saya punya saudara di Dieng, jadi nanti berakhir di tempat saudara. Nginep gratis, makan iuran. Bobol Bapak Ibu. Lah kula pernah ngadak ketemenan sing malu 20 kok. Lah 20 ki padha dongeng dileng turune sak turu-turune gelarke kloso poso ora turu. Alhamdulillah saged wonten mriku padahal atise 9 derajat Bapak Ibu. Sampai dredeg karo ana sing lari mriki Mas Heru jam 3 adus. Ya apa sih apa Mas? Oh iya Pak, lah kok kesehatan adus apa? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya kan mau tahajud ben seger Pak. Ya kira seger meneh kowe bakalin dredeg dadi es bakal itu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ini yang kita siapkan di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nah ini yang sangat krusial. Mengajarkan anak tentang halal dan haram. Masya Allah. Kadang sekarang itu goro-goro niki Pak, napa niki? Pelem Pak. Jenengan kan wonten nggih. Di kelas kemawon nek ora ana pagere Pak. Lah pripun? Medal saking musala, wah, ana sing mateng siji kropok aku sadar Pak. Dendi tiba, ya tiba kok sapatak santai. Ya Allah Bapak Ibu. Bukan paling-paling lho nggih. Wong paling pelem kok. Wong paling jambu. Ya Allah, kalau itu tidak halal, kalau itu yang punya rumah tidak mengizinkan, tidak ridho, maka akan menjadi sesuatu yang berbahaya ke depan bagi dia. Napa niku? Keberkahan hidupnya hilang. Bahkan orang-orang yang memakan harta yang haram
Kata Rasulullah, akan dagingnya tumbuh dari bara api. Bahkan dia nanti akan menjadi orang-orang yang muflis di hadapan Allah. Orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa, dengan sholatnya, dengan zakatnya, sodakonya, infaknya. Tetapi ternyata dia mendolimi saudaranya. Hada wa kada, dia nyubit, dia mukul, dia dan sebagainya. Kata Allah, kei. Kon ganti Bapak Ibu dari apa yang kita hadapkan bawah itu. Pahala puasane sing kowe mau dicolong pelemeke pahalane. Kalau sudah habis masih ada tanggungan, dosane wong mau ditimpakan kepada kita semua. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bahkan yang mengerikan, doanya tidak terkabul oleh Allah. Padahal kalau ada orang yang meninggal dunia, Rasulullah itu mengatakan, wastaghfiru li akhikum. Itu biasanya terakhir yang disampaikan oleh mudin ketika setelah membumikan mayit. Monggo sarang-sarang mintakan ampun saudara kita. Anak ayo makane barang sing haram. Ya Allahumma fir lahu warhamhu. Allahumma firli walidayya. Sia-sia Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak ada syarat waladun solihun yad'u lahu bil maghfirah. Gampang Bapak Ibu. Napa? Tiang Bali mendem, kok kowe mendem iya. Allahumma fir lahu. Enak temen. Sik mendem lho kowe. Lah kan jare kon njaluk ngampun wong tuane sing wis mboten wonten. Kalau tidak ada syarat itu, banyak orang yang begitu, mesti tak ndongake bisa. Tapi sayang, ada syaratnya, waladun sholih. Harus betul-betul dia mentaati, melaksanakan semuanya dengan ikhlas dan benar. Kalau ndelok jam menit tiba-tiba jam 6 kurang 2 menit. Terakhir Bapak Ibu, upayakan putra-putri kita bisa membaca Al-Qur'an. Yakin, miris Bapak Ibu. Kalau kata rencang, bapake sedo. Jane kan sing jenenge wong itu kan biasanya cok teng ngajeng napa niku? Mayite maos nggih. Kalau punya di maos mesti Yasin. Kok sing liyane ngaten nggih. Mesti Yasin. Lah kok ditinggal jagongan nang ngarep? Lah kok kowe ora ngancani nang jero? Wis tak setelke MP3. Lah nanti lagi HP ku tak sandingke. Astagfirullahaladzim. S2. Ada yang sudah sampai SMK. Tak paringi huruf hijaiyah. Iki macane napa le? Aku kelalen Pak, aku pelajaran biye SD Pak. Astagfirullahaladzim. Lah memang wong tuamu ya ora tau ngaji. Dia jujur. Nggih. Quran ono. Aku lali mbek endi Pak pokoke. Sampai segitunya, sampai saya besok kamu menghadap, ayo tak pelajari maca dari Iqra jilid 1. Kenapa? Kasihan nanti kalau sudah lulus, ya Allah, durung bisa macake Quran, durung bisa dan lain sebagainya. Naudzubillah. Maka kami menyiapkan putra-putri panjenengan di sekolah itu 1 bisa kultum. Nah, di niki ketua IPM hadir buatan Mas Abdiawan niku. Piyambake wis nderek wonten nggih. Alhamdulillah terjadwal dengan baik. Di sini ada 4 ya Mas ya. 4 siswa yang kultum. Bahkan alhamdulillah kemarin sudah bisa khotbah Jumat. Yang lebih kerennya lagi, dia bukan dari lulusan
pondok pesantren. Malah sing dik pondok pesantren, Mas, kamu besok khutbah nggih. Oh, ora iso, Pak. Lah wis tau diajari nang pondok. Oh, iya, Pak. Burung tekan lah, kok tekane. Lah aku kan kelas 2 metu, Pak. Oh, alah. Pindah mrene. Oh, ya wis bener. Durung rampung kok malah. Niki Bapak Ibu, yang kekhawatiran kita, semoga apa yang tadi saya sampaikan itu tidak ada di keluarga kita, nggih. Amin ya Allah. Kalau ada, ayo Pak, cekeli sik. HP-ne monggo dhisik, deres dhisik dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya tapi sudah jam 6 lebih. Saya cukupkan saja nggih. Panjenengan juga badhe pangkat, kula nggih badhe pangkat. Nggih. Hadza wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum alfan istifafan. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang mungkin kirang sopan atau menyinggung. Akhiru da'wana bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga yang menyampaikan